Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Sakia Zahara dengan MPM 1811060313. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ampas Kelapa Hasil Fermentasi Aspergillus oryza dalam pakan komersial terhadap pertumbuhan ikan nila atau Oreocormis nilaticus Lin. Penegasan judul. Jadi, penegasan judul itu pengaruh penambahan ampas kelapa hasil fermentasi Aspergillus oryza pertumbuhan ikan nila. Latar belakangnya, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah sumber daya perikanan dan keanekaragaman jenis plasma nutfah yang sangat potensial, baik di wilayah perairan tawar, pantai maupun perairan laut. Ikan merupakan sumber protein hewani yang ideal bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Salah satu jenis ikan air tawar yang potensial untuk sumber protein hewani adalah ikan nila. Daging ikan nila mempunyai kandungan protein 17,5%, lemak 4,1%, dan air 74,8%. Ikan nila mempunyai beberapa keunggulan antara lain pertumbuhan relatif cepat, toleransi terhadap lingkungan yang cukup tinggi, ukuran tubuh relatif besar, rasanya enak, dan daya kelangsungan hidup tinggi dan pemeliharaannya mudah. Ampas kelapa sebagai salah satu sumber nabati yang berpotensi sebagai pakan ternak terhadap ternak perlu dicoba sebagai campuran pada pakan ikan. Selain mudah diperoleh, penggunaan ampas kelapa sebagai salah satu komponen nabati dalam pakan ikan diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi pakan. Jadi, kandungan di dalam ampas kelapa itu mengandung air 13,35%, protein 17,09%, lemak 9,44%, karbohidrat 23,77%, abu 5,92%, dan serat kasar 30,4%. Protein kasar yang terkandung pada ampas kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya yang mudah dicerna merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadi ampas kelapa sebagai bahan pakan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya guna protein dan nilai manfaat ampas kelapa yaitu dengan pendekatan bioteknologi melalui fermentasi. Sekarang identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah itu yang pertama itu apakah kandungan nutrisi pakan yang meliputi kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, dan kadar air setelah penambahan ampas kelapa hasil fermentasi yang akan mengalami peningkatan. Yang kedua, apakah pertumbuhan ikan nila akan mengalami peningkatan setelah pemberian pakan dengan penambahan ampas kelapa hasil fermentasi dengan konsentrasi yang berbeda. Yang ketiga, pada konsentrasi berapakah penambahan ampas kelapa hasil fermentasi yang optimal pada pakan komersial sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama itu yang mengetahui kandungan nutrisi pakan yang meliputi kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, dan kadar air setelah penambahan ampas kelapa hasil fermentasi. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan ikan nila setelah pemberian pakan dengan penambahan ampas kelapa hasil fermentasi dengan konsentrasi yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui konsentrasi yang optimal penambahan ampas kelapa hasil fermentasi pada pakan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Manfaat penelitian. Jadi, manfaat penelitian itu memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta petani ikan yang khususnya bahwa ampas kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif bagi ikan dan dapat ditingkatkan kualitas dengan cara fermentasi. Pemanfaatan ampas kelapa ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan serta penambahan daya guna ampas kelapa. Sistematik penulisan. Jadi, sistematik penulisan itu
Bab pertama itu pendahuluan. Jadi meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematik penulisan. Yang bab kedua itu landasan teori dan pengajuan hipotesis. Jadi, bab 2 ini mendeskripsikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang ikan, fermentasi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin mineral, pakan, ampas kelapa, dan Aspergillus oryza, kerangka berpikir, serta hipotesis. Bab ketiga itu mendeskripsikan tentang metode penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan jenis penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, ujian coba instrumen, dan ujian prasyarat analisis serta uji hipotesis. Sekarang bab 2. Bab 2 itu landasan teori. Jadi, ikan nila itu memiliki klasifikasi. Yang pertama itu pilum. Pilum itu dia chordata. Kalau subpilum dia vertebrata. Kalau kelas Orsichites, ordo Vercovi, famili Ciccidea, genus Orchormis, dan spesies Orchormis niloticus Linn. Deskripsi. Pada genus Oreochormis, induk ikan betina mengalami telur dan larvanya dalam rongga mulut serta mengasuh anak-anaknya sendiri. Menurut Suyatno 2002, ikan nila adalah nama khas Indonesia yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Perikanan. Ikan nila disukai oleh masyarakat karena dagingnya tebal dan enak. Berdasarkan morfologinya, kelompok ikan Oreochormis memang berbeda dengan kelompok tilapia. Secara umum, bentuk ikan nila memanjang dan ramping dan di sisi berukuran besar berbentuk ketonid. Bentuk matanya besar dan menonjol serta bagian tepi berwarna putih. Gurat sisi lineal, literasi terputus di bagian tengah tubuh kemudian berlanjut lagi, tetapi letaknya lebih ke bawah dibandingkan letak garis yang memanjang di atas sirip dada. Jumlah sisi pada gurat sisi 34 buah. Sirip punggung, sirip perut, sirip duburnya memiliki jari-jari lemah tetapi keras dan tajam seperti duri. Sirip punggung dan sirip dada berwarna hitam sedangkan pinggir punggung berwarna abu-abu atau hitam. Menurut Kairuma dan Ambri 2008. 16 yang artinya sirip dorsal terdiri dari 16 tulang keras dan 10 tulang lunak. Sirip ekor terdiri dari 2 tulang keras dan 15 tulang lunak. Dan sirip ventral terdiri dari 1 tulang keras dan 16 tulang lunak menurut Rahmat Rukmana pada tahun 1997. Pada sirip ekor terdapat garis tegak yang hampir seluruhnya berwarna hitam. Sirip dada, sirip perut, sirip ekor, dan ujung sirip punggung serta tenggorokan berwarna merah ketika masa reproduksi. Warna merah ini agak berkurang pada betina. Ikan ini juga mempunyai 2 lubang hidung dan mulut mengarah ke atas, menurut Kotalan dan Witten pada 1993. Habitatnya hidup di air, media atau habitat paling vital bagi kehidupan ikan. Nila memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau, hingga di dataran tinggi yang berairan tawar. Habitat hidup ikan ini cukup beragam. Bisa hidup di sungai, danau, waduk, rawa, dan sawah, kolam, dan tambak. Nilai dampak tubuh secara normal pada kisaran suhu 14 sampai 38 derajat Celcius. Pertumbuhan nilai nila biasanya akan terganggu jika suhu habitatnya lebih rendah dari 14 derajat Celcius atau pada suhu di atas 38 derajat Celcius.
Nila akan mengalami kematian jika suhu habitatnya 6 derajat Celcius atau 42 derajat Celcius, menurut Khairumah dan Amin pada 2008. Selain suhu, faktor lain yang mempengaruhi kehidupan nila adalah salinitas atau kadar garam. Nila yang masih kecil atau benih biasanya lebih cepat menyesuaikan diri terhadap kenaikan salinitas dibandingkan nila yang berukuran besar. Suplai air yang memadai akan memecahkan berbagai masalah dalam budidaya ikan yang intensif. Fermentasi. Jadi, fermentasi itu merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, sehingga terjadi perombakan kimia terhadap suatu senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh makhluk hidup. Senyawa kompleks yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak akan diubah menjadi glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Proses fermentasi dapat diterapkan dalam pembuatan pakan ikan. Setelah fermentasi, bahan yang sebagian besar amilase, fosforilase, isoamilase, dalmatase, protasea, dan amiglukosidea, menurut Eddy dan Epi 2005. Enzim-enzim ini akan bekerja dalam pemecahan protein dan karbohidrat dari substrat menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu asam-asam amino glukosa. Pembentukan miselium pada kapang juga diikuti oleh pembentukan spora yang berguna untuk pembuatan inokulum pada proses fermentasi. Inokulum yang berspora merupakan starter yang baik dalam fermentasi menurut Purwadari pada tahun 1994. Ampas kelapa. Jadi, ampas kelapa itu merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi Indonesia di samping kokoa, kopi, lada, dan vanili. Selama ini hasil utama kelapa yang banyak dimanfaatkan manusia adalah buahnya untuk dijadikan minyak. Padahal selain dari buah kelapa tersebut juga dihasilkan bahan-bahan lain yang tersisa, tidak dimanfaatkan yang sering disebut limbah. Ampas kelapa merupakan limbah dari proses pembuatan santan. Itu menurut Fauzi 2008. Selain itu, karena minyak kelapa menduduki tempat pertama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan minyak goreng, maka ampas kelapa sangat mudah didapatkan dan mengandung zat-zat yang mudah dicerna. Kandungan ampas kelapa ini antara lain 13,35% protein, 17,09%, lemak 9,44%, karbohidrat 23,75%, abu 5,92%, dan serta serat kasar 30,4% menurut Bujiman 1985. Sekarang Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae merupakan divisi fungi kelas Deuteromacetes dan famili Aspergillacea. Merupakan salah satu dari strain utama kelompok Aspergillus flavus oryzae. Kapang ini sudah lama dikenal secara luas dan nama Aspergillus oryzae itu menurut Rever dan Vanel pada 1968. Kerangka berpikir. Jadi, limbah rumah tangga merupakan hasil buangan atau sisaan dari suatu kegiatan dalam suatu rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah cair dan limbah padat. Nah, pada ampas kelapa itu merupakan limbah padat. Ampas kelapa jika langsung dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang berlebihan, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan atau pencemaran. Sehingga perlu adanya pemanfaatan ampas kelapa sebagai sumber energi dan proses yang lain. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengolah ampas kelapa menjadi pakan adalah dengan fermentasi. Pada penelitian ini, proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan spora Aspergillus oryzae. Proses fermentasi ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan fermentasi aerob, kemudian dilanjutkan dengan anaerob. Anaerob itu proses enzimatis.
Dari hasil fermentasi ini akan dihasilkan ampas kelapa fermentasi yang kemudian ditambahkan dalam pakan atau pelet komersial yang menjadi pakan alternatif bagi ikan nila. Melalui proses fermentasi diharapkan dapat meningkatkan kadar protein pakan, akan meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Hipotesis masalah, kandungan nutrisi pakan akan mengalami peningkatan setelah pemberian ampas kelapa hasil fermentasi. Pertumbuhan ikan nila mengalami peningkatan setelah pemberian pakan kombinasi antara ampas kelapa setelah difermentasi dan pelet komersial. Ampas kelapa yang difermentasi pada konsentrasi 50% dapat digunakan sebagai komponen pakan ikan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Sekarang bab 3. Jadi bab ketiga itu metode penelitian. Nah, metode penelitian itu terdapat waktu dan tempat penelitian. Untuk mendapatkan data dari penelitian-penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2002 sampai Maret 2022. Teknik pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampel dalam suatu penelitian ini adalah secara random sampling untuk uji kadar nutrisi, pakan, kadar protein, dan pertumbuhan setiap kelompok perlakuan diambil 3 kali ulang. Teknik pengumpulan data. Data pertumbuhan ikan nila diambil setiap 10 hari sekali selama 60 hari. Pengamatan pertumbuhan ikan nila dengan menimbang berat dan mengukur panjang standar ikan nila sebagai parameter pertumbuhan dilakukan sebanyak 3 kali ulang. Data hasil pengamatan dicetak pada data hasil penelitian. Kadar protein ikan diukur pada awal dan akhir penelitian. Teknik analisis data. Jadi, untuk mengetahui nyata atau tidaknya pengaruh yang diberikan terhadap parameter yang diukur dalam penelitian ini, maka hasil pengamatan dianalisis dengan analisis sidik ragam atau ANAFA. Jika diperlakukan memberi pengaruh yang signifikan atau beda nyata, maka dilanjut dengan ujian DMRT, yaitu Dan Charge Multiple Langers Test. Taraf uji 5% untuk mengetahui letak perbedaan dan pengaruh. Sekian presentasi dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang main ini nunjuk ke boting, mau nelpon. Teng. Lia. Lia nih cek ibu. Kau nih ditelepon nih mama.